Tapi setelah ibu ini bangun, dia pun terkaget karena melihat, loh, kok rumah sakit ini kosong? Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Ninda Aristia. Jadi di video kali ini aku akan bahas dua rumah sakit terbengkalai yang terkenal akan kemistisan dan kehorornya dan digadang-gadang sebagai rumah sakit terangker di kotanya. Rumah sakit mana sajakah itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, yang pertama ada RSUD Kebumen. RSUD Kebumen ini merupakan suatu bangunan bekas rumah sakit yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 1899 yang dulunya bernama Sinding Panjang Hospital. Pada saat itu, rumah sakit ini difungsikan sebagai pengobatan tentara Belanda yang terluka akibat perang. Selain itu, rumah sakit ini juga difungsikan sebagai penyebaran agama Kristen di Kabupaten Kebumen. Setelah Belanda ini pergi, rumah sakit ini difungsikan sebagai Rumah Sakit Daerah Kebumen. Sekian lama diambil alih oleh masyarakat Kebumen, rumah sakit ini pada tahun 2014 dipindahkan ke daerah Muktisari yang tak jauh dari rumah sakit sebelumnya. Rumah sakit ini berganti nama menjadi RSUD Sudirman. Nah, dari kepindahan rumah sakit inilah bangunan bekas rumah sakit RSUD Kebumen ini menjadi terbengkalai dan sudah tidak terawat lagi. Rumah sakit ini dibiarkan terbengkalai selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Dan pastinya dari 8 tahun ini banyak makhluk-makhluk asing yang berdatangan ke rumah sakit ini dan menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit angker di kota Kebumen. Belum lama ini banyak banget rumor yang beredar bahwa rumah sakit tersebut akan digunakan sebagai perguruan tinggi keperawatan, ada juga yang bilang sebagai kampus cabang UNS, dan ada juga yang bilang sebagai rutan. Tapi sampai sekarang rumah sakit itu masih terbengkalai, tidak terawat begitu saja. Jadi guys, rumah sakit ini kan udah lama terbengkalai. Pastinya banyak banget cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat Kebumen ini. Jadi ada 3 cerita tentang rumah sakit tersebut. Yang pertama, ada sepasang suami istri yang mereka ini nggak tahu kalau rumah sakit itu sudah kosong dari lama. Karena si istri ini sudah hamil besar dan ingin melahirkan, maka mereka langsung memasuki rumah sakit yang mereka lihat rumah sakit itu masih beroperasi seperti layaknya rumah sakit. Ada dokter, ada bidan, ada pasien, dan ya seperti layaknya rumah sakit. Nah, setelah si istri ini melahirkan, si bapak berniat untuk mencari makan keluar. Setelah sampai ke warung kelontong kecil gitu, salah satu penjual di sana itu bertanya, "Dari mana mau kemana mas?" Gitu katanya penjual. Si bapak ini menimpali, "Oh ini pak, saya lagi nungguin istri saya di rumah sakit habis melahirkan." "Loh, rumah sakit mana mas?" Gitu kata bapak penjualnya. Terus si bapak nimpalin, "Itu loh pak, rumah sakit samping." "Loh, bukannya rumah sakit itu udah kosong lama toh mas?" Si bapaknya ini terngeyel, "Enggak kok pak, istri saya aja baru melahirkan di sana." Dan mereka pun berdebat akan keyakinannya masing-masing. Si bapak yakin kalau rumah sakit itu masih buka karena istrinya baru aja melahirkan di rumah sakit tersebut. Sedangkan si penjual yang sudah lama jualan di samping rumah sakit itu ya tetap kekeh karena dia tahu kalau rumah sakit itu udah kosong lama. Terus karena melihat keseriusan wajah penjual, si bapak ini langsung ngacir dong, lari menyusul istrinya ke dalam rumah sakit. Untung saja si istri itu masih baik-baik saja dan si bayi juga baik saja. Setelah itu si bapak ini membangunkan istrinya dan langsung, Bu, ayo pergi Bu, rumah sakit ini udah lama nggak dihuni gitu. Terus si ibu pun langsung bopong bayinya dan mereka bergegas pergi dari rumah sakit tersebut. Selain cerita sepasang suami istri tadi, juga ada cerita ibu-ibu yang hendak melahirkan. Kronologinya itu sama kayak sepasang suami istri ini. Mereka melihat rumah sakit ini dalam keadaan masih beroperasi, masih ada dokter, perawat, dan masih normal seperti rumah sakit pada umumnya. Sini ibu ini langsung ditangani sama si dokter dan melahirkan dengan selamat. Tapi setelah ibu ini bangun, dia pun terkaget karena melihat, loh, kok rumah sakit ini kosong? Tempatnya kotor. Dan tanpa babi bu, si ibu ini langsung gendong anaknya pergi dari sana. Terus yang ketiga, ini dari tukang becak. Jadi tukang becak ini dapat orderan seorang wanita cantik pakai kebaya gitu, dan katanya dia berasal dari Keraton Jogja. Dia ini minta diantarkan ke rumah sakit tersebut.
Dan karena si tukang becak ini nggak tahu kalau rumah sakit ini udah kosong lama, nurut-nurut aja. Dia nganterin sampai depan rumah sakit, dikasih duit, dan bapak ini lihatnya itu duit, bener-bener duit. Ingat ya guys, bener-bener duit. Nah, setelah sampai rumah, bapaknya ini melihat, loh, kok di sakuku ada daun? Dan dia baru ingat ternyata malam ini dia hanya mengantarkan si wanita cantik tadi ke rumah sakit tersebut yang sudah lama kosong. Dan ternyata beliau pun tahu kalau wanita tadi itu bukan manusia. Oke guys, itu tadi adalah cerita mengenai misteri tentang rumah sakit Kebumen ini. Kita lanjut ke rumah sakit selanjutnya ya guys. Oke, yang kedua adalah Rumah Sakit Tayu. Jadi Rumah Sakit Tayu ini merupakan rumah sakit terbengkalai yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menurut sejarah, Rumah Sakit Tayu ini berdiri pada tahun 1933 dan Rumah Sakit Tayu ini menjadi salah satu bangunan tertua di Kabupaten Pati. Dulunya rumah sakit ini adalah pengembangan poliklinik untuk umat Kristen yang didirikan oleh seorang yang bernama P.A. Jens. P.A. Jens ini merupakan seorang penginjil dari badan bernama Zending Vereniging atau yang bisa disebut dengan DZF yang didirikan pada 1894. Saat perintisan rumah sakit ini, P.A. Jens juga dibantu oleh seorang yang bernama Johann Clasen. Setelah si perintis meninggal dunia, setelah si P.A. Jens ini meninggal dunia, rumah sakit ini jadi persengketaan dari dua belah pihak untuk pengelolaannya. Dua belah pihak ini yaitu Senode Gereja Injil Kristen Jawa dan Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muria atau yang disebut dengan YKKSM. Setelah dilakukan perundingan melalui peradilan, pada akhirnya rumah sakit ini jatuh pada Senode Gereja Injil Kristen Jawa. Rumah Sakit Tayu ini pernah mencapai masa kejayaannya pada tahun 60-90-an, di mana Rumah Sakit Tayu ini menjadi salah satu rumah sakit terujukan di daerah Pati. Namun pada tahun 2013, rumah sakit ini dilanda krisis karena rumah sakit ini tidak bisa menggaji pegawainya selama 15 bulan. Bayangkan 1 tahun lebih nggak gaji karyawannya. Nah, katanya karena krisis tersebut yang membuat rumah sakit ini menjadi nggak beroperasi sampai sekarang. Dan rumah sakit Tayu ini memiliki titik angker yaitu pada sumur tua di belakang rumah sakit Tayu yang berdekatan dengan kamar mayit. Ya gimana nggak angker, orang sumur tua ini berada di belakang dan dekat dengan kamar mayit pula. Pasti angker, jelas. Nah guys, rumah sakit Tayu ini juga memiliki beberapa cerita horor yang berkembang dari mulut ke mulut, yaitu salah satunya katanya dulu saat rumah sakit Tayu ini masih beroperasi, ada salah satu karyawan yang dibikin muter-muter di daerah sumur tua yang aku bilang angker tadi itu loh. Nah, si karyawan ini muter-muter di sumur itu dan salah satu karyawan yang melihat, dia menepuk pundak si karyawan. Lu ngapain di situ muter-muter? Lah si karyawan yang muter-muter dia cuma kayak linglung gitu loh. Lah saya ngapain gitu. Nggak cuma cerita itu, jadi pada tahun 2020-an pernah ada cerita viral yang datang dari rumah sakit Tayu ini. Jadi waktu itu ada seorang pria berbaju kuning yang baru pulang dari rumah sakit Tayu ini dan mampir ke salah satu warung di dekat rumah sakit ini. Dan salah satu warga tanya, kamu dari mana? Gitu. Dia bilang, saya dari jenguk teman saya di rumah sakit Tayu ini. Dan si warga ini kaget dong, warga yang di sana itu kaget. Mereka pun bertanya, kamu yakin jenguk teman kamu sakit di rumah sakit itu? Rumah sakit itu udah kosong lama loh. Dan si baju kuning ini tetap, enggak kok, buktinya saya dari rumah sakit situ. Dan dia melampirkan buktinya. Ini buktinya nomor teman saya masih aktif. Si warga bilang, coba ditelepon. Setelah ditelepon ternyata nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Pria berbaju kuning ini juga mengaku bahwa dirinya sudah menjenguk temannya selama 3 hari bermalam dan menginap di situ. 3 hari. Dan pria ini juga bilang kalau saat dia sampai ke rumah sakit Tayu ini, dia melihat rumah sakit ini beroperasi layaknya rumah sakit pada umumnya gitu loh guys. Nah, jadi itu 2 misteri tentang rumah sakit terbengkalai yang ada di daerah Jawa tepatnya. Soalnya di Jawa Tengah semua kan. Sebenarnya saat aku bikin cerita ini guys, aku itu nemu 3 rumah sakit terbengkalai. Tapi aku nggak tahu kalau satunya ini sekarang itu sudah direnov dan sudah beroperasi seperti
dulu lagi, yaitu Rumah Sakit Bandung Medical Center. Membahas di video ini takutnya orang-orang yang sedang berobat ke sana jadi takut di sana, dan aku nggak mau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Oke guys, mungkin salah satu di antara kalian ini memiliki cerita horor atau cerita mistis mengenai bangunan terbengkalai yang ada di kota kalian itu. Boleh komen-komen di bawah ya guys. Dan mungkin sekian video dari aku, karena aku masih pemula di YouTube, jadi aku sangat membutuhkan saran-saran kalian untuk video selanjutnya, atau kritikan kalian mengenai video pertamaku ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena itu semua gratis, dan bahkan kalian mendapat pahala karena membuat saya bahagia. Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, sama subscribe channel aku, dan nantikan video-video selanjutnya di channel aku. Bye-bye!